Polemik eksekusi mati dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Supriyadi Widodo Ediono dari ICCR, dan sebelum ke Mas Supri kita angkat satu telepon dulu ya Mas Supri. Ada Pak Indra dari Balikpapan. Selamat pagi Pak Indra. Pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra. Ya, oke. Selamat pagi Mas Supriyadi, Mas pembawa acara. Pagi Pak. Ya, saya setuju sekali hukuman mati. Jadi nggak usah pakai moratorium mau apa. Cuman jaksanya ini jangan bertele-tele untuk kejaksaan, jangan bertele, hukum mati aja, karena itu merusak. Bagi yang tidak setuju hukuman mati untuk itu, berarti kita harus pertanyakan dia bangsa Indonesia atau bangsa yang untuk melindungi orang-orang yang narkoba. Kita kan tahu itu. Oke, Pak Indra, itu saja yang ingin disampaikan. Ya, sebentar. Sudah itu, karena banyakkan barang-barang narkoba itu berasal dari Tiongkok, dari Cina. Dan kita harus periksa orang-orang Cina yang ada di Indonesia ini, orang yang datang dari Tiongkok ini, harus kita periksa. Karena kita nggak tahu orang-orang Cina atau orang Tiongkok itu yang merusak bangsa kita, yang membawa barang-barang narkoba, barang-barang haram itu, yang harus kita periksa semuanya. Bukan hanya dari sana, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Indra dari Balikpapan. Sebetulnya bukan hanya dari Tiongkok ya, tapi juga dari Arab, dari Iran bahkan juga, dari Iran dan dari Nigeria. Dan jenis baru juga banyak. Dari mana? Jenis barunya yang. Ya, oke. Tanggapannya, Mas Supri? Ya, namanya juga polemik. Tapi prinsipnya kita tetap harus mengingatkan pemerintah bahwa eksekusi ini, walaupun didukung sebagian besar masyarakat, harus tetap kita evaluasi. Oke. Dan saya setuju bahwa hukuman mati itu memang harus sangat hati-hati sekali karena apa namanya istilahnya kalau dia salah hukum, maka korbannya nggak bisa hidup lagi sebetulnya. Betul. Gitu. Kekhawatiran dari semua eksekusi mati adalah itu. Siapa tahu ini orang bukan orang yang bersalah. Bukan pelakunya gitu, atau bahkan mungkin kejahatannya tidak seperti yang disangkakan kan seperti itu. Nah, saya setuju bahwa itu memang harus secara hati-hati. Tapi bukan berarti artinya kalau kita melihat keadilan masyarakat, paling tidak 3 penelpon kita itu setuju dengan itu karena memang dampaknya yang luar biasa sebetulnya, Mas Supri. Ya, tapi kalau kita bicara secara cukup panjang tentang tren penghukuman mati dan lain sebagainya dari aspek yang berbeda, mungkin saya pikir masyarakat kita juga akan membuka pikiran juga tentang apa gunanya hukuman mati dan untuk memberikan, paling tidak untuk memberikan efek cegah bagi siapapun untuk berapa lama efek cegah itu. Kalau kita mengikuti Filipina menembak mati semua orang tanpa pengadilan, extrajudicial killing, sampai berapa lama itu bisa dilakukan? Dan sampai berapa lama juga itu akan muncul lagi. Jadi itu yang akan menjadi beban. Saya setuju. Artinya gini, untuk kondisi saat ini, ketika kejahatan narkoba, korupsi, terus terorisme, dan sekarang baru juga dimasukkan kejahatan terhadap kekerasan seksual, itu menjadi kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luar biasa dan terjadi secara masif di banyak tempat. Bukankah itu artinya itu saatnya penerapan hukuman mati ini masih terus dilakukan? Saya kurang sepakat dengan itu. Justru seharusnya diuji adalah bukan hukuman matinya. Apa sistem hukumnya yang harus diuji? Kenapa sistem hukumnya lemah? Kenapa korban-korbannya tidak direhabilitasi? Kenapa korban-korbannya tidak dapat ganti kerugian dari perbuatan pidana? Sebenarnya itu yang harus dievaluasi sehingga memastikan, hukuman mati ini penting untuk memastikan semua itu terjadi. Saya setuju bahwa korban-korban itu harus mendapatkan perhatian khusus oleh negara gitu, yang itu memang dirasakan kurang. Tapi terkait pelakunya, apakah menurut Anda ketika ini masih menjadi kejahatan yang luar biasa, hukuman mati tidak diterapkan? Saya tetap pada komitmen sebaiknya hukuman mati tidak dipraktekkan di Indonesia. Karena pertama itu tadi benefit cost-nya tidak begitu didapat, kecuali hanya rasa kepuasan bahwasanya orang akan dihukum mati kalau melakukan kejahatan. Tapi kemudian kita harus melangkah ke hal yang lebih signifikan terkait dengan konteks pidana kita sudah merubah ke arah pidana modern yang tidak menganut lagi hukum pembalasan, tapi hukum yang bersifat rehabilitasi. Nah, itu yang harus diberdayakan di Indonesia. Nah, kalau tidak, maka setiap ada kasus baru yang mencengangkan publik,
pasti instruksinya adalah gunakan hukuman mati, tambah hukuman, perberat hukuman, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi beban negara sebetulnya. Penjaranya jauh makin penuh, biaya untuk melakukan eksekusi mati juga bukan biaya yang ringan, dan lain sebagainya. Dan ini yang harus dievaluasi dan mengkaji lagi. Jadi bukan karena tiba-tiba ada angka begini besar kemudian kita merespon dengan emosional, tapi harus rasional. Pidana kita sangat rasional. Saya kira pernyataan dari warga yang tadi sebagian memang ada yang emosional ya, tapi saya lihat itu adalah pemikiran yang sangat logis gitu, karena dampaknya itu. Sebetulnya kan kita bicara kenapa ini dilakukan karena dampaknya itu. Tadi kalau Mas Supi tadi katakan bahwa ini adalah pembalasan, mereka yang dimasukkan ke dalam penjara itu sebetulnya terus di sana juga dia tidurnya juga sangat kurang gitu karena over kapasitas, terus makanannya juga saya yakin tidak sebaik makanan orang-orang yang ada di luar, meskipun mungkin cuma sekedar ketoprak gitu kan di luar, tapi itu jauh lebih enak dibandingkan mungkin apa yang dinikmati oleh mereka yang di dalam lapas sebetulnya. Bukankah itu juga pembalasan sebetulnya? Menurut saya agak berbeda. Karena dalam konteks itu adalah karena kelemahan sistem, bukan karena disetting untuk dibalas. Bukan karena disetting. Kalau hukuman mati kan disetting hukuman. Nah, hukuman mati ini kan yang paling tinggi dari hukuman lainnya. Ya, nah itu dia. Ketika itu paling tinggi, itu sebagai last resort. Masalahnya dia punya resiko yang banyak sekali kekeliruan. Ini yang menjadi masalah. Efeknya tidak begitu banyak, kekeliruannya juga mungkin besar, sistem kita belum sampai ke arah itu. Jadi sistem yang koruptif itu akan memudahkan banyak orang dieksekusi mati. Makanya pesan moratorium itu adalah memastikan itu semua. Artinya ketika sistemnya sudah baik, eksekusi mati boleh dijalankan. Dicek. Karena arahnya kan harusnya lebih baik. Jangan sampai kita eksekusi banyak, kita kan nggak tahu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau ini tidak dikaji dengan serius, justru tinggi, eksekusi makin tinggi, makin banyak. Dan saya yakin, saya kelihatannya melihat pemerintah ini tidak hanya tahap 3, tapi tahap 5, tahap 6. Saya melihat kecenderungan seperti itu. Dan ini menurut saya agak dari segi ilmu hukum pidana agak merugikan menurut saya. Merugikan siapa? Para penganut hukum pidana saat ini yang menganut hukum tidak bersifat pembalasan. Anda tidak melihat itu akan memberikan keuntungan bagi bangsa? Saya pikir begitu. Mas Supi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.